Bapa, terima kasih atas segala kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kalau pada siang hari ini kami semua bisa berkumpul lagi bersama-sama secara onsite, menyembah, memuji dan mengagung-agungkan nama-Mu. Tapi ibadah ini Bapa tidak ada artinya apa-apa tanpa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mari terus hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan. Bapa, berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berikan kemampuan kepada kami Roh Kudus biar kami bisa menangkap pesan-pesan-Mu. Dan untuk selanjutnya kami akan lakukan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara kasih, tadi pagi saya tanya jemaat, menurut saudara yang paling penting dalam satu ibadah itu apa? Kayak seperti sekarang ini. Menurut saudara yang paling penting dalam satu ibadah itu apa? Apakah harus mengundang pendetanya yang terkenal? Atau apakah WL-nya yang udah hebat-hebat? Apakah mengundang artis-artis yang terkenal? Menurut saudara apa? Nah tadi apa? Apa? Enggak kedengaran apa? Hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya sependapat dengan saudara bahwa ternyata yang paling penting dalam ibadah itu adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah itu. Kalau ibadah itu enggak ada hadirat Tuhan, itu ibadah itu sia-sia, saudara. Dan hadirat Tuhan itu bukan hanya diperlukan di ibadah. Hadirat Tuhan itu diperlukan juga di tengah-tengah hidup saudara. Di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Di dalam keluarga saudara. Di dalam perusahaan saudara. Hadirat Tuhan itu sangat diperlukan. Saya teringat saudara kasih. Akan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. 40 tahun. Mereka tidak bercocok tanam. Enggak. Tapi mereka kok masih bisa hidup. Kenapa? Karena Tuhan kirimkan roti. Roti mana setiap hari untuk mereka. Kenapa mereka tidak mati? Ya karena ada hadirat Tuhan. Kenapa ada Tuhan bersama dengan mereka? Saya tadi pagi juga katakan pada saat kita dulu masih memberikan persepuluhan dalam amplop. Saya selalu gak tulis nama saya. Saya tulis Keluaran 13 ayat 21-22. Tiang awan, tiang api. Karena itu favorit saya sejak dari muda. Cuman sekarang ini kan gak bisa karena kita transfer ke rekening persepuluhan, orang tahu nama kita. Jadi saudara kasih, pada saat itu tiang awan itu selalu di siang hari. Tiang awan itu di siang hari. Tiang awan itu bergerak, bangsa Israel bergerak. Dan tiang api itu selalu malam hari. Kenapa? Biar mereka terang. Biar mereka berjalan di malam hari. Mereka tidak kegelapan. Kalau ada kalajengking, ada ular, mereka bisa lihat. Dan itu kehadiran Tuhan itu diwujudkan di dalam tiang awan, diwujudkan di dalam tiang api.
Itu wujud kehadiran Tuhan bersama dengan bangsa Israel selama 40 tahun. Saya setiap baca ayat Keluaran 13 ayat 21-22 itu saya selalu geleng-geleng kepala, terkagum-kagum. Dan tiang awan itu nggak pernah pindah di malam hari, selalu di siang hari. Untuk apa? Biar bangsa Israel itu tidak kepanasan. Tiang api itu selalu di malam hari, nggak pernah pindah di siang hari. Untuk apa? Biar bangsa Israel itu di malam hari mereka tidak kegelapan. Itu kehadiran Tuhan itu diwujudkan dalam tiang awan, tiang api. Dan saya bayangkan firman Tuhan katakan, baju mereka tidak rusak, sepatu mereka tidak rusak. Selama 40 tahun, how can it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu membuat perbedaan. Kehadiran Tuhan itu membuat perbedaan. Dan saya lebih kagum lagi. Pada saat mereka menuju tanah Kanaan, banyak musuh mengelilingi mereka. Tapi mereka selalu menang. Kenapa, saudara kasih? Karena satu tentara, satu orang Israel bisa mengalahkan 1000. 2 orang Israel bisa mengalahkan 10.000, bukan 2.000. Kenapa? Karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Bukankah saudara dan saya adalah Israel, Israel rohani. Kalau Tuhan, kehadiran Tuhan ada di keluargamu, kehadiran Tuhan ada di gereja ini, kehadiran Tuhan ada di mezbah keluargamu, Tuhan akan berikan perbedaan. Ada perbedaan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang hadirat Tuhan itu. Oleh karena itu temanya hari ini adalah saya sampai ngomong begini, Allahku, Bapakku, hadiratmu sungguh membawa kemenangan. Hadiratmu sungguh membawa kemenangan. Mari kita belajar, saudara kasih. Ada 3 tingkatan manifestasi kehadiran Tuhan. Ada 3 tingkatan manifestasi kehadiran Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kemahahadiran Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya Allah itu, Tuhan itu ada di mana-mana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudaraku yang kasih, wow, Tuhan ada di mana-mana, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara percaya Tuhan ada sekarang di tengah-tengah kita? Sekali lagi, saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita sekarang? Saudara percaya Tuhan ada di Indonesia? Saudara percaya Tuhan ada di Ukraina? Saudara percaya ada Tuhan di Eropa? Pak Purba kok nyebut-nyebut Ukraina? Karena Ukraina sekarang ini lagi susah-susahnya. Digempur setiap saat.
Eropa lagi susah-susahnya. Dunia lagi susah dibikin oleh Rusia sekarang ini. Hari Sabtu kemarin Putin bilang, siapa yang membeli gas, siapa yang membeli minyak dari Rusia, enggak boleh pakai dolar, harus pakai rubel dan pakai emas. Dan dia udah tetapkan 1 rubel itu berapa gram emas, berapa ons emas. Kelabakan dunia ini, rontok. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ini. Tapi saudara percaya Tuhan ada di sana? Saudara percaya Tuhan ada di klub malam? Saudara percaya ada Tuhan di tempat pelacuran? Wah, yang lainnya minta aman aja ini. Tuhan ada di mana-mana. Oleh karena itu saudara jangan diam-diam masuk ke klub malam. Enggak ada orang lihat, Tuhan ada di situ. Saudara, Tuhan percaya Tuhan ada di Las Vegas, di Nevada. Judi semua di sana. Saya pernah mengunjungi beberapa kota di Nevada. Apalagi di Las Vegasnya. Udah. Kota kecil saja judi. Saudara percaya ada Tuhan di sana? Tuhan ada di sana. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, dengarkan ini, perhatikan. Walaupun Tuhan hadir di mana-mana, namun penyataan hadiratnya, manifestation of His presence, tidak ada di mana-mana. Nah, dengarkan. Sekalipun Tuhan ada di mana-mana, tapi manifestasi daripada kehadirannya itu tidak di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. Hadiratnya hanya ada bagi mereka yang hancur hati. Hadiratnya hanya ada bagi mereka yang rendah hati. Saudara bisa baca di Yesaya 57 ayat 15. Jadi sekalipun Tuhan ada di mana-mana, tapi manifestasinya itu hanya bagi mereka yang hancur hatinya. Itu yang pertama saya kasih, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, ada tingkatan yang kedua, itu tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, kehadiran Tuhan secara rohani waktu umat bersekutu. Waktu kita kayak begini bersekutu, waktu saudara komsel, pokoknya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi kenapa seorang kasih, ada orang pulang dari gereja begini, ada seorang bilang, wih tadi hadirat Tuhan luar biasa. Tapi satunya bilang, enggak tuh aku enggak merasa apa-apa itu. Jadi tergantung respon hati saudara terhadap hadirat Tuhan itu. Tergantung respon hati kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oleh karena itu kalau saudara mau merasakan, mau menikmati, mengalami kehadiran Tuhan, tergantung respon saudara. Apakah saudara rindu atau tidak dengan hadirat Tuhan itu. Itu tingkatan yang kedua, yang paling saudara dan saya, kita semua yang sangat kita rindukan adalah yang tingkatan yang ketiga ini. Apa itu? Kehadirannya itu nyata. Dialami semua orang tanpa terkecuali. Saudara rindu mengalami hadirat Tuhan dalam keluargamu? Halo? Saudara rindu mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupanmu? Aminnya kok dikit banget ya. Sekali lagi, saudara rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu? Tepuk tangan buat Yesus. Saudara harus rindu.
Kalau saudara nggak rindu, sekalipun Tuhan ada di mana-mana, saudara nggak pernah menikmati seperti yang tingkatan yang kedua tadi. Orang sudah menikmati, orang sudah menari-nari, orang sudah lompat-lompat. Tapi ada orang nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena responnya terhadap kehadiran Tuhan itu berbeda. Nah, yang saudara dan saya semua kita harus menikmati, ada kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan ini. Sebagai contoh, saya sebutkan tadi, saya sudah singgung. Tiang awan, tiang api. Waktu tiang awan, tiang api itu semua orang menikmati, semua orang melihat ini nih. Nah, ini saya melihat tiang awan, melihat tiang api saja hati saya itu berdebar-debar. Saudara bayangin 3 juta orang Israel dinaungi oleh tiang awan di siang hari. Mestinya mereka kepanasan, tapi ada tiang awan. Kehadiran Tuhan membuat mereka seharusnya kepanasan tapi tidak mengalami kepanasan. Di malam hari mestinya mereka kegelapan, tapi ada tiang api. Kehadiran Tuhan dalam tiang api. Sehingga mereka bisa berjalan di tengah yang gelap. Ada kalajengking mereka bisa menghindar. Ada ular mereka bisa menghindar. Kenapa? Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dalam bentuk tiang awan, tiang api. Anak kecil melihat. Wanita lihat, laki lihat, orang dewasa lihat, lansia menikmati, mengalami kehadiran Tuhan itu dalam wujud tiang awan, tiang api. Semua menikmati, semua mengalami, enggak ada yang enggak. Dan nyata. Haleluya. Itu saudara nanti bisa baca di Keluaran 13 ayat 21-22. Itu saya dulu waktu memberikan persembahan persepuluhan gak pernah pakai nama. Saya selalu tulis Keluaran 13, 21, 22. Karena ini favorit saya sejak dari muda. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu membuat perbedaan. Orang lain babak belur, saudara tidak babak belur. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan bersama dengan saudara. Haleluya Jesus. Nah, salah satu contoh kehadirannya nyata dialami oleh semua orang, yaitu pada saat peresmian bait sucinya Salomo. Itu saudara bisa baca di 2 Tawarikh 5 ayat 1 sampai seterusnya. Tapi kita baca di ayat 2 Tawarikh 5 ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu semua rumah itu, yakni rumah Tuhan, tempat upacara peresmian bait suci Salomo itu dipenuhi oleh awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Kenapa? Karena awan itu. Kenapa? Karena sebab kemuliaan Tuhan memenuhi tempat peresmian upacara bait suci Salomo itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat peresmian itu 120 imam peniup nafiri. Kemudian para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan suaranya dan menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Bayangin 120 peniup nafiri. Dan dia nyanyikan, bisa Sari nyanyikan lagu ini. Dia nyanyikan lagu ini, saudara kasih. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari pejamkan mata, dengarkan.
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Engkau sangat baik, kasih setiamu selama-lamanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah penolong, Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau pemelihara kami, Engkau penjunan kami, Engkau pengasih dan penyayang. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Makasih Yesus, makasih.
Makasih Tuhan, makasih. Saudara yang kasih, pada saat 120 orang peniup safiri dan semua penyanyi-penyanyi ini menyuarakan pujian penyembahan sebab Ia baik, sebab Tuhan baik. Maka tempat itu dipenuhi oleh awan kemuliaan dari Tuhan. Sehingga 120 peniup safari itu enggak bertahan berdiri. Mereka rebah. Semua penyanyi enggak tahan dengan kehadiran Tuhan itu. Karena Tuhan itu begitu wibawa. Begitu Dia datang, begitu Dia hadir, mereka semua enggak tahan. Dan mereka tersyukur. Saya rindu. Ini bukan hanya saya aja yang menikmati, merasakan. Tapi saudara juga harus mengalami ini. Betapa indahnya berada di hadirat Tuhan itu. Bukan kata orang, tapi saudara alami sendiri. Seperti pada saat peresmian bait sucinya Salomo ini. Semua orang melihat, semua orang menikmati, semua orang merasakan hadirat Tuhan itu. Bukan kata orang, tapi mengalami sendiri. Dan ini sebagai gembala, kerinduan saya, biar semua jemaat yang ada di tempat ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang begitu wibawa itu. Tadi pagi saya kasih tahu, ini Pak Asyong nggak ada. Suatu saat pernah kami di Menara Doa di Sentul, waktu doa pengerjanya Pak Niko. Kita hadir, nggak tahu bagaimana dapat di baris yang ketiga dari depan. Hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu begitu kuatnya, nggak tahu kita sudah rata di lantai, udah terbaring di lantai. Bagaimana prosesnya nggak tahu, waktu selesai loh. Kok pasien kok tidur tertelungkup di lantai, saya juga tertelungkup, yang lain juga sama. Kenapa? Kehadiran Tuhan itu kita nggak tahan. Tapi sukacitanya nggak pernah ada, nggak ada bandingannya. Saya sudah pernah keliling kemana-mana. Saya pernah ke Amerika 7 hari, disiapkan private jet. Mendarat di private jet airport, begitu turun sudah nunggu long limo, supir di sana, saya di sini. Tapi nggak ada senikmat di hadapan hadirat Tuhan. Bayangin terbang dari Kentucky, terbang kemana selama 7 hari. Private jet disediakan oleh perusahaan itu. Turun long limo nunggu. Waduh, makan enak, hotel bintang 5. Tapi nggak ada dibandingkan dengan kenikmatan hadirat Tuhan, nggak ada bandingan. Dan ini saya rindu semua sebagai gembala di tempat ini. Saya rindu jemaat di tempat ini semua menikmati kehadiran Tuhan itu di rumah tanggamu, di pribadimu, di usahamu. Engkau akan melihat ada perbedaan. Saya nikmati itu, bukan Kristen ini bukan teori. Real. Bukan teori. Makanya yang khotbah itu harus yang dialami yang disampaikan. Bukan teori. Tapi real. Jadi saudara yang kasih, saudara dan saya harus ada kerinduan untuk menikmati, mengalami kehadirannya yang nyata ini. Kehadiran Tuhan tingkat ketiga inilah yang saudara dan saya, semua kita merindukan itu. Karena kalau itu yang saudara rindukan, itu yang Tuhan hadirkan. Haleluya, haleluya. Nah sekarang apa kuncinya dong Pak Purba untuk mengalami hadirat Tuhan itu? Apa kuncinya? Tapi waktunya cepat sekali. Sebenarnya
Ada lagi 3 langkah praktis mengalami hadirat Tuhan. Tapi sekarang apa kuncinya Pak Purba? Untuk mengalami hadirat Tuhan ini apa kuncinya? Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara kasih, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Bukankah saudara dan saya adalah Israel rohani? Jadi saudara kalau menyanyi, kalau menyembah Tuhan, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian saudara. Enggak Pak Purwo, saya sering nyanyi, enggak ngerasakan. Nah, saya mau cerita kepada saudara begini. Ada orang nyanyi pakai teks, bukan orang Kristen ini. Dia nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kalau dipindahkan enggak tahu dia. Tidak berubah. Naik enggak pujian ini ke hadirat Tuhan? Atau kemarin ada lagu 2 tahun yang lalu, Indonesian Idol. Ada lagunya saat itu yang semua orang nangis itu seandainya, apa lagunya itu? Terbang apa gitu, dia nangis. Saudara, naik enggak kayak gini ke hadirat Tuhan? Enggak. Sekalipun dia menjiwai lagu itu. Tapi kalau saudara nyanyi dengan tehillah, saudara menyanyi dengan roh. Saudara menyanyi karena menyanyi di sini, memuji Tuhan di sini, bahasa Ibraninya tehillah. Jadi bukan asal menyanyi, saudara kasih. Tapi menyanyi di dalam roh dan kebenaran. Wow. Kalau saudara nyanyi di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian saudara. Kalau Tuhan bersemayam, hadir di tengah-tengah puji-pujian saudara. Waduh, something happen. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat kunci mengalami, apalagi kunci mengalami hadirat Tuhan itu. Bisa dibaca di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Nah, saudara bisa baca sendiri di rumah karena ayatnya banyak sekali. Saya enggak tulis, tapi kira-kira isinya ayat ini. Kemenangan, kalau perikopnya kemenangan atas Moab dan Amon. Tapi saya bikin di sini kemenangan Israel melawan musuh melalui kuasa pujian. Saudara kasih, setelah Yosafat itu mengangkat hakim-hakim di Israel, Bani Moab dan Bani Amon itu datang berperang melawan Yosafat. Ada seorang yang datang kepada Yosafat mengatakan, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin menyerang tuanku. Ini ada orang lapor kepada Yosafat. Maka Yosafat itu suruh kasih sangat takut. Karena laskar itu begitu besarnya. Nah sekarang apa responnya Yosafat? Responnya Yosafat, memang dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa saudara. Tapi selain itu dia berunding dengan rakyat dan kemudian Yosafat mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. So kasih, dia enggak siapkan senjata. Makanya waktu saya pikir ini kenapa enggak Ukraina juga pilih kayak Yosafat ini. Nyanyi, menyembah Tuhan. Padahal ada 83% orang Kristen di Ukraina. Tapi ternyata dia pakai senjata, saudara kasih. Nah Yosafat ini dia pilih orang yang nyanyi. Pasukan laskar besar sebelah sana. Mereka datang berpakaian kudus. Mereka menyanyi, saudara kasih. Nyanyiannya ternyata sama dengan yang lagu yang di peresmian bait sucinya Salomo. Sebab ia baik. Saudara kasih. Tentara laskar yang besar tadi heran, loh ini kok berperang malah pakai ceracap.
Ini kok pakai gambus? Ini kok pakai nafiri? Mereka itu bingung. Mereka itu nyanyi sebab dia baik. Tahu saudara, ada kayak penghadang. Pada saat hadirat Tuhan hadir, ada penghadang. Sehingga tentara Moab, tentara Amon itu enggak melihat orang yang nyanyi-nyanyi tadi. Enggak melihat Yosafat. Tapi melihat malah tentara dari pegunungan Seir. Mereka tembak. Mati. Setelah mati mereka saling tembak sendiri. Orang Israel itu, orang Yehuda itu hanya berdiri saja, diam saja. Tuhan yang mengganti berperang. Kenapa? Karena Tuhan bertakhta, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Betapa berkuasanya, betapa powerfulnya pujian penyembahan itu. Nah oleh karena itu saya kasih, mari. Bahkan firman Tuhan kalau saudara baca sampai selesai, mereka menjarah harta itu lebih banyak daripada yang bisa kemampuan mereka untuk membawa. Saking banyaknya. Bukan dengan senjata, tapi dengan pujian penyembahan. Mau saudara menikmati menjarah damai sejahtera, menjarah kesehatan, menjarah segala-galanya dengan pujian penyembahan. Saudara harus menyembah Tuhan dengan secara tehilah, dengan roh dan kebenaran. Ini bukan cerita, ini bukan dongeng, ini real. Ini real. Saya mau cerita kepada saudara beberapa tahun yang lalu waktu kami ke Israel. Di gereja multiplikasi di Israel dekat Danau Galilea itu Dona pasti tahu itu, sama Dona kok kita dulu. Kita nyanyi mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, tapi nyanyi dengan roh. Ada ibu-ibu orang Argentina umur 50 tahun, Dona masih ingat itu. Dia berteriak, I am free now. Saya bebas sekarang. Nah, pastornya bingung. Ini kenapa jemaat saya kok jadi bingung? Nah, setelah selesai kami nyanyi, kita baru tanya. Dona pasti ingat itu. Kenapa, Bu? Dia bilang waktu kalian nyanyi tadi, padahal dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti. Tapi ada hadirat Tuhan, ada di atas puji-pujian itu. Tuhan bersemayam pada saat kami menyanyikan mengampuni. Dia terkonek, dijamah hatinya sehingga dia bilang I am free now, saya bebas sekarang. Emangnya kenapa? Memangnya tadinya terbelenggu? Iya, karena dia ada benci orang di Buenos Aires di Argentina. Dia benci benar. Tapi sekarang waktu mendengarkan lagu tadi mengampuni, dia lepaskan pengampunan sehingga dia bebas. Tuhan kasih ada kuasa. Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Kalau umatnya itu menyanyi dengan roh. Wow, keren. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian di Paulus dan Silas di penjara. Saudara bisa nanti baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Dengarkan. Paulus sama Silas ini lagi masuk ke satu tempat sembahyang di Filipi. Ini ceritanya, ini konteksnya ini di Filipi. Nah di situ dia bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dari hasil roh tenungnya itu duit begitu banyak diberikan kepada pembesar-pembesar kota.
penguasa-penguasa kota. Kemana pergi? Paulus sama Silas pergi, diikuti oleh perempuan yang memiliki roh tenung ini. Dia ngomong, ini 2 orang ini hamba Tuhan dari tempat yang maha tinggi nih. Ini orang ini menyampaikan kabar keselamatan ini, terus ngoceh kayak gitu. Terganggu ini si Paulus. Dia melihat, dia langsung perintahkan, hai roh tenung, di dalam nama Yesus keluar dari perempuan ini, keluar itu roh tenung itu. Sehingga karena udah gak ada lagi roh tenung, pendapatan berkurang, marah ini penguasa-penguasa kota ini. Kemudian dia tangkap ini Paulus sama Silas. Dia tangkap terus kasih tahu, koyakkan pakaiannya dan didera. Tahu saudara kalau Yahudi mendera 40 kali kurang 1, 39 kali. Kalau orang Roma lebih sadis. Bayangin, sudah didera 39 kali, masukkan diseret, dijebloskan ke dalam penjara. Dia duduk, dimasukkan dalam ruangan di tengah-tengah penjara itu. Dikerangkeng di situ. Cukup begitu enggak, kakinya dipasung. Jadi waktu saya baca ini, kasih saya nangis saya. Udah didera 39 kali, betapa sakitnya itu. Dan kayaknya belum dikasih obat merah itu, masih sakit, perih. Udah begitu orang lain tidak dipasung, mereka berdua dipasung. Jadi saya bayangkan waktu saya baca Alkitab ini, mungkin setelah dipasung, petugasnya keluar dan dia kunci dari luar. Ini hanya di imajinasi saya, saudara dengarkan. Mungkin Paulus bilang, Las, gimana kita ini? Silas bilang, ya udah, kita nyanyi saja. Gitu. Udah didera 39 kali, masukkan penjara, dan dipasung lagi. Mereka nyanyi. Kalau kisah peresmian Bait Suci Salomo ada lagunya. Kalau kisah Yosafat ada lagunya sama. Tapi di sini nggak ada lagunya. Yang disebutkan aja mereka nyanyi. Tapi saya nggak tahu bagaimana muncul nyanyian. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Terus si Silas bilang, Pak Paulus, jangan aku dong, kita kan berdua. Kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Udah didera 39 kali, jebloskan masuk penjara, kemudian kaki dipasung, dan mereka nyanyi. Nggak ada alasan mereka untuk bahagia. Nggak ada. No one's. Tapi pada saat mereka menyanyi begini, Bapa dari sorga dia lihat, ini kedua muridku ini. Sudah ditahan, sudah didera, masukkan ke penjara, dipasung lagi, masih bernyanyi.
maka lawatan Tuhan datang, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah puji-pujian mereka. Ada gempa bumi, saudara kasih. Semua sendi-sendi penjara itu goyang. Semua pasung, semua terlepas. Kepala penjara terbangun. Dia, wih, ini pasti semua orang udah lari nih. Kalau semua orang udah lari, saya pasti dia ambil samurai. Dia mau bunuh diri. Tapi Paulus bilang, jangan mencelakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Kami semua ada di sini. Jangan mencelakakan dirimu. Jadi kalau begitu bagaimana biar saya selamat? Paulus katakan, percaya kepada Yesus Kristus dan si isi rumahmu. Dan mereka langsung dibaptis satu keluarga. Jadi ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Poinnya sekarang saya mau ngomong kepada saudara. Kalau engkau sekarang didera itu gak enak. Kondisi gak enak, didera itu sakit. Setengah mati. Saya gak tahu bisnismu setengah mati. Keluargamu aduh susahnya setengah mati. Kalau saudara dipasung gak bisa gerak. Mau berbuat apa-apa gak tahu lagi jalan. Jalan tapi gak tahu jalan. Mau buat apa sesuatu gak tahu apa yang harus diperbuat. Mari belajar dari Paulus Silas. Nyembah Tuhan dengan roh. Dengan tehilah. Maka belenggu akan dilepaskan. Oh, haleluya, haleluya. Mari nyembah Tuhan, mari bernyanyi, masuk ke dalam kamar. Saudara memuji Tuhan dengan roh. Engkau akan lihat ada perbedaan. Ada perbedaan. Pada saat engkau tidak tahu lagi apa yang mau berbuat apa. Karena berbuat ini gagal. Nggak tahu berbuat apa lagi. Mau menghubungi apa lagi. Masuk ke kamar, nyanyi kau saudara. Nyanyi kebalikannya. Dia susah tapi dia bilang aku bahagia. Wow. Luar biasa. Saudara kasih. Ini jam kecepatan nih. Saya sudahi. Karena kalau 3 langkah praktis ini enggak selesai. Nanti suatu saat saya akan sampaikan 3 langkah praktis mengalami hadirat Tuhan. Well, singers maju ke depan. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Bapa, glory. Haleluya, haleluya. Saya rindu. Saya sebagai gembala rindu. Semua jemaat yang Tuhan percayakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi saya minta dengan rendah hati Sari nyanyikan lagu ini. Sama-sama bangkit berdiri, mari rasakan, nikmati dan rindu akan lawatan Tuhan atas pribadi lepas pribadi. Menyembah
Bapa, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Tapi roh-Mu tidak terbatas. Jamah setiap kami yang hadir dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Dan jamah siapapun juga akan mengikuti firman Tuhan ini melalui YouTube. Juga jamah mereka Tuhan. Satu kerinduan kami, semua kami mau mengalami, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Maka Tuhan akan lakukan perbedaan. Karena kehadiran Tuhan itu membuat perbedaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih dan hari ini sakramen perjamuan kudus layakkan. Mari semua petugas maju ke depan. Layakkan semua petugas-petugas, layakkan kami pelayan-pelayan-Mu untuk melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Untuk mengingat-ingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Wow, tidak ada seperti Engkau. Biar kami diselamatkan, Engkau rela mati, tersalib, tergantung di atas kayu salib, dipaku, dimahkotai duri. Lambung-Mu ditusuk. Itu Engkau semua lakukan untuk kami. Dan perjamuan kudus ini Bapa, kami lakukan ini semua untuk mengingat-ingat pengorbanan Tuhan di Golgota. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Bapa, 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 Bapa. Oh, Bapa, 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 Bapa. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus,
belum menerima roti dan anggur, angkat tangan. Oke, sekarang kita pejamkan mata. Sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini, coba cek, masih adakah engkau menaruh iri, menaruh dendam kepada seseorang? Masih adakah engkau belum akur dengan suami, dengan istri, dengan mantu, atau dengan siapapun, atau dengan gembalamu? Kau membenci gembalamu. Whatever the reason, apapun alasan. Sebelum perjamuan kudus ini dilakukan, saudara harus berdoa kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kepada siapa yang saudara enggak cocok, kepada siapa saudara benci, lepaskan pengampunan. Pertama. Kedua, masih adakah dosa yang saudara sembunyikan? Minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan lakukan lagi, bertobat mulai hari ini. Bukankah Yesus berkorban bagimu, bagiku? Dia udah lakukan. Dia didera 39 kali sebelum mengangkat salib itu ke Golgota. Dipukul, diludahi. Benar-benar sakit untuk saudara dan saya. Masa saudara enggak mau melepaskan pengampunan? Minggu kemarin Pak Stephen menyampaikan tentang pengampunan. Mungkin minggu depan juga akan disampaikan kelanjutannya itu. Saudara harus lepaskan pengampunan. Kalau kemarin masih kepada Tuhan, melepaskan berkat kepada Tuhan, melepaskan pengampunan kepada Tuhan. Sekarang saudara harus, mungkin juga saudara masih ada benci sama Tuhan karena doamu belum dijawab. Saya ulangi khotbahnya Pak Stephen hari Minggu yang lalu. Saudara harus lepaskan pengampunan kepada Tuhan. Saudara harus lepaskan berkat kepada Dia. Sebelum saudara melakukan sakramen perjamuan kudus ini, dosamu yang tersembunyi yang kau tutup rapat-rapat, sekarang mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Dan aku tidak akan lakukan lagi ini Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Masing-masing. Tuhan tidak jauh darimu. Bicara kepada Dia. Jangan tutup-tutupi dosa. Jangan benci sama Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku.
kata Yesus. Percayakah saudara, roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya dengan iman, mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu menaungi, memenuhi ruangan ini. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan, kata Yesus. Saudaraku yang kekasih, oleh bilur-bilurnya yang tercurah selama dia didera 39 kali, darahnya yang tercurah setelah tangannya kakinya dipaku, darahnya yang tercurah dari mahkota duri dari kepalanya, darahnya yang tercurah pada saat lambungnya ditombak, ditusuk. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku, oleh bilur-bilurnya yang tercurah di Golgota itu, firman Tuhan katakan, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara percaya oleh bilur-bilurnya segala penyakitmu, segala penyakitku sembuh? Dengan jujur katakan amin. Yang sakit khususnya dalam ruangan ini, yang sakit saudara yang di rumah yang ngikuti sekarang ini, sakitmu apa? Katakan kepada Tuhan, oleh bilur-bilurmu penyakitku sembuh. Katakan sebelum saudara minum. Katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakitmu sembuh, termasuk saya. Di dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya, oleh bilur-bilurnya semua segala penyakit sembuh. Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh segala penyakit sembuh. Apapun itu oleh bilur-bilur darah Kristus sembuh. Apapun itu percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa syafaat untuk bangsa ini. Saudara juga berdoa buat Ukraina, buat Eropa, buat dunia saat ini. Bapak kami berdoa khusus bagi Ukraina. 40 juta penduduk Ukraina yang sudah melebihi 3,5 juta sebagai pengungsi. Bapak, kami lepaskan berkat Salam kepada mereka. Bapak, kami berdoa buat Presiden Ukraina Zelensky, dia orang Yahudi. Tuhan lawat dia. Demikian juga Putin. Bapak kami berdoa, jamah juga dia. Yang hari Sabtu kemarin sudah mengeluarkan peraturan siapapun yang membeli gas, siapapun membeli minyak harus membayar
membayar dalam rubel atau emas. Dan ini menggoncangkan dunia ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami berdoa buat dunia ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di dunia ini saat ini seperti di sorga. Kami percaya firman Tuhan, kami klaim firman Tuhan. Apapun sekarang ini, semua orang, khususnya bankers, khususnya semua kepala-kepala negara di dunia dibikin kelabakan. Karena membeli harus pakai rubel, membeli harus pakai emas. It's not easy. Itu sulitnya setengah mati. Oleh karena itu kami berdoa buat dunia ini. Bapak kami juga berdoa buat bangsa kami Pak Jokowi. Sebagai presidensi G20 yang akan diselenggarakan di Bali di akhir tahun ini juga tidak mudah. Karena ada satu pihak menginginkan Putin jangan diundang. Tapi apa memang semudah itu? Tidak mudah bagi Indonesia. Tidak mudah karena Indonesia menganut bebas dan aktif. Oleh karena itu Bapak kami berdoa dari gereja ini. Dari ruangan ini. Berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi. Berikan roh dan hikmat dan keberanian yang kukuh, yang kuat, yang datangnya dari tempat maha tinggi. Sehingga dia mengambil keputusan, kebijakan yang Tuhan kehendaki. Makasih Bapak kami berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa yang sakit sembuh. 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 Pak Agung sembuh. Pak Agung sembuh. Kembali seperti semula dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Pak Agung sembuh. Siapapun di tempat ini saya tidak sebut namanya. Baik yang di tempat ini baik di rumah. Siapapun yang sakit oleh bilur-bilurnya sembuh. Di dalam nama Yesus. Berkati jemaat di tempat ini. Untuk memberkati banyak orang. Gereja ini akan menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi sesama. Dari tempat ini, dari gereja ini akan mengalir hadirat Tuhan yang kuat ke segala penjuru, ke gereja-gereja yang lain. Dari tempat ini akan mengalir kuasa dari Roh Kudus dari tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih terjadi. Di dalam nama Yesus semua terjadi. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan mengadakan mulai hari ini perbedaan yang dahsyat atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas karirmu, atas usahamu, atas keluargamu. Karena hadirat Tuhan bersama dengan saudara. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman berteriak sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, jemaat. Tuhan Yesus memberkati.